Ini saya akan coba bikinkan video lagi. Betulnya video ini untuk menjawab ya, banyak pertanyaan yang masuk juga ke inbox, ke WA ya, yang menanyakan ciri-ciri merpati tinggian yang stabil tinggi. Ya. Saya garis bawahi stabil tinggi itu yang seperti apa. Nah, ikuti terus sampai habis videonya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat ya, dan bisa ya paling tidak ada gambaran lah ya. Oh, seperti apa sih sebenarnya ciri-cirinya merpati yang stabil tinggi. Ya. Sebelum saya jelaskan mengenai apa ciri-ciri merpati yang stabil tinggi, ya, kita harus pahami dulu bahwa ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya, yaitu kemampuan dan kemauan. Ya. Kemampuan ini hubungannya dengan katuranggan. Ya. Katuranggan itu anatomi ya, anatomi tubuh. Ya. Itu kita sebut dengan kemampuan. Ya. Sedangkan kemauan itu hubungannya dengan karakter. Ya. Berarti kalau kita bicara kemampuan, katuranggan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, bisa diraba. Ya, misalkan bentuk lar, bentuk ekor, ya pegangan, kualitas bulu, paruh, kepala, capit udang, itu adalah katuranggan. Ya, itu hubungannya dengan kemampuan. Ya. Atau memberikan gambaran bahwa burung itu akan memiliki kemampuan itu loh sebetulnya untuk terbang tinggi. Ya, itu bisa dilihat dari katuranggan. Nah, sedangkan kalau kita bicara kemauan, ya, kemauan itu hubungannya dengan karakter. Ya. Nah, karakter itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba karena dia adanya di dalam kepala, ya, otaknya ini. Ya. Jadi karakternya itu ada di sini. Nah, makanya kedua hal itu sebenarnya sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena katuranggan sebagus apapun, ya, kalau burung itu tidak memiliki karakter yang bagus, ya, ya berarti tidak akan bekerja dengan bagus. Ya. Dan demikian juga sebaliknya, ya. Walaupun karakternya itu sebenarnya bagus, ya, tetapi kalau katuranggannya ya itu tidak mendukung, ya, berarti akan tidak bisa maksimal ya, dalam bekerjanya kan nggak bisa maksimal. Ya. Berarti dua hal ini saling berhubungan. Ya. Nah, terus kalau saya ditanya mana yang lebih penting ya, antara katuranggan dan karakter. Ya. Kalau saya pribadi ya ditanya seperti itu, sebetulnya ya semua penting ya. Tetapi kalau saya suruh memilih, ya, saya akan memilih karakter. Ya. Selama burung itu tidak memiliki kecacatan fisik, ya, cacatan fisik yang akan mengganggu kinerja secara fatal, ya, itu karakter yang bagus itu akan bisa menutupi kekurangan dari katuranggan anatomi burung itu. Ya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau kita bicara mungkin yang suka IT ya pasti paham ya. Komputer itu berarti kan ada hardware dan ada software. Ya. Hardware-nya setinggi apapun, ya,
tanpa didukung dengan softwarenya yang mumpuni, ya itu sia-sia gitu loh, ya tidak akan berarti apa-apa. Ya. Sebaliknya ya sama, ya softwarenya udah terupdate terkini ya yang luar biasa, ya Pentium berapa ya misalkan, tetapi kalau hardwarenya tidak mendukung, ya tidak akan maksimal juga gitu loh. Dengan merpati ya sama. Katuranggan ya ini adalah hardware, ya. Sedangkan karakter yang ada di dalam otak itu adalah softwarenya. Ya. Nah, gimana cara menentukan merpati yang istilahnya komplit, ya kan, memiliki hardware yang bagus dan software yang bagus. Nah, kalau kita bicara software karakter itu karena tidak bisa diraba dan dilihat, nah berarti kita harus melihat jalur indukannya, ya. Bagaimana dulu kerja indukannya, ya. Indukan itu bisa dari indukan langsung, ya, bisa juga dari nenek moyangnya, entah itu mbahnya, ya. Nah itu biasanya akan karakter itu tetap akan menurun, ya, menurun ke anak cucu, ya, bahkan sampai cicit canggah itu kadang tetap melekat, ya, karakter itu tetap menurun, ya. Ya kalau masalah ciri-ciri katuranggannya, ya, hardwarenya itu seperti apa, simak terus ya. Nanti akan saya sampaikan berdasarkan pengalaman. Saya bermain merpati sudah puluhan tahun, ya. Berdasarkan pengalaman, dan ini bukan berarti saya menggurui atau saya merasa pinter, ya, tidak, ya. Tetapi ini berdasarkan pengalaman. Jadi no debat, ya. Tapi kalau misalkan Anda yang ingin memberikan masukan, ya, atau mau kasih tambahan, ya, silahkan nanti bisa sampaikan di komen, ya. Oke, terima kasih. Ini saya coba berikan contoh mengenai katuranggan, ya. Ciri-ciri katuranggan burung yang seharusnya kalau didukung dengan karakter yang baik dia akan stabil tinggi. Ini saya coba akan bagikan ya berdasarkan pengalaman ciri-ciri dari katuranggan burung yang mampu stabil tinggi. Tentunya jika didukung dengan karakter yang baik, ya. Yang pertama pegangan, ya. Pegangan, usahakan burung itu pegangannya empuk, ya. Empuk, jangan yang keras atau apa gimana ya, agak susah jelasinnya. Ya intinya dipegang itu menul-menul, ya, menul-menul empuk, ya. Itu satu. Terus yang kedua bulu, ya. Bulu itu wajib kering, ya. Kering dengan kusam itu beda, ya. Jadi Anda harus belajar membedakan, ya, bulu kering dengan bulu kusam. Ya, kalau bulu kusam itu berarti burungnya tidak sehat, ya. Tapi kalau bulu kering itu bulunya relatif mengkilap, halus, licin, ya. Tapi dia kering. Jadi dia kalau digesek-gesek ini dia akan bunyi krisik gitu. Ya, seperti itu. Terus bentuk lar, ya. Nah, pada prinsipnya bentuk lar itu harus rapat, ya. Diusahakan yang rapat, dan tiap daun dari sayapnya larnya ini usahakan yang lebar, ya. Lebar dan kenceng, ya. Kenceng itu berarti tidak bergelombang, ya. Tidak bergelombang. Untuk lidinya, ya, lidinya nih usahakan yang
kuat, ya, dia kaku, jadi posisi kaku di sini tengah ya, dari pangkal sampai tengah ini harus kuat kaku, tapi ujungnya harus lentur, ya. Ujungnya harus lentur, ya. Itu. Terus apalagi ya? Kalau masalah capit udang, ya, itu ya diusahakan dia keras, ya, keras dan tidak terlalu rapat atau tidak terlalu renggang, ya. Karena sebetulnya kekerasan capit udang itu identik dengan kekerasan tulang, ya. Jadi kalau capit udangnya lembek, ya, itu ya sebetulnya pada dasarnya tulangannya burung itu kurang bagus, ya, kurang bagus itu. Nah, terus kalau untuk masalah kepala, ya, jadi kepala, paruh, ya, mata, ya, itu sebetulnya nggak ada teori khusus, ya, karena ada kepala yang modelnya nonong, ya, ada yang modelnya nyurut, ya, nggak masalah, ya. Warna mata pun sebetulnya tidak masalah, mau kuning, mau putih, mau mata merah, ya, mata Jawa itu nggak masalah, selama burung itu tidak buta, ya, itu. Nah, terus ekor, ya. Ekor ini sebetulnya fungsi ekor ini kan sebenarnya untuk apa? Satu mengerem, ya, kedua juga untuk mengendalikan, ya, arah dia terbang, ya. Jadi cuman memang diusahakan cari ekor yang kalau dipegang itu dia menyatu, ya, menyatu seperti ini. Jangan dipegang ngebiak sana ke sini nggak karuan, ya. Menyatu seperti ini. Dan kalau dipegang seperti ini itu usahakan tidak putus, ya. Di pangkal ekor dengan badan ini tidak putus, ya. Tuh. Ya, terus kaki juga cari yang kering, ya. Kan ada contoh kaki basah, kaki kering. Mungkin kalau yang pemain ayam pun dia paham, ya, kaki kering, kaki basah itu seperti apa, ya. Tuh. Karena itu nanti hubungannya dengan nafas, ya, nafas, tenaga dan sebagainya. Nah, terus kesimpulannya gimana? Ya, tadi kan udah, ya, pegangan, kualitas bulu, ya, capit udang, kaki, ekor, ya, kepala, mata, paruh dan sebagainya. Sebetulnya kesimpulannya jangan berpatokan hanya dengan satu bagian dari katuranggan merpati, ya. Karena ada biasanya sih pemula, ya, itu yang terlalu fanatik dengan bentuk lar, ya. Ada yang fanatik dengan warna mata, ada juga yang fanatik dengan bentuk paruh kepala, atau mungkin ekor, ya. Ekor harus seperti ini, ya. Ya, itu sah-sah saja, ya. Tetapi saya di sini ingin memberikan, ya, pengertian, ya, bahwa kita kalau melihat kualitas merpati, ya, katuranggan, ya, kita bicara katuranggan, ya, bukan karakter pada saat ini, itu kita harus melihat secara utuh, ya, secara utuh, secara keseluruhan. Apakah merpati itu proporsional, ya. Jadi kalau kita hanya fokus di lar sayap, ya, itu menurut saya kurang tepat, ya. Karena sayap itu nggak terbang sendirian, ya. Dia juga membawa ekor, dia juga membawa badan, dia juga membawa mata, membawa paruh, ya. Jadi kalau Anda mau belajar katuranggan, ya, katuranggan merpati yang baik, itu harus melihat utuh secara keseluruhan, pegang, ya. Nah, itu nanti baru akan kelihatan bahwa burung ini proporsional atau tidak. Lar sebagus apapun, ya, kalau ternyata tidak proporsional dengan badannya, ya, ya akan nggak bagus gitu loh. Ibaratnya kan perahu dengan dayung, ya.
Ya, badan perahunya itu ya badannya ini, larnya ini adalah dayungnya. Ya. Itu kan harus imbang. Ya. Jadi perahu kecil, dayungnya terlalu besar juga tidak bagus. Ya. Perahunya besar, dayungnya kecil, tentunya juga tidak bagus. Ya. Nah, kalau kita bicara katuranggan ini berarti kita bicara kemampuan. Ya. Oh, berarti burung ini seharusnya itu mampu untuk stabil tinggi. Ya. Nah, tetapi kalau tidak didukung dengan karakter yang baik, ya berarti katuranggan ini, hardware-nya ini, ya akhirnya akan tidak bisa digunakan untuk secara maksimal. Ya. Jadi semoga paham ya apa yang saya maksud. Ya. Jadi makanya dalam memilih merpati yang stabil tinggi, yaitu memang kita harus melihat dari semua sisi, ya. Karakter, berarti kita harus paham indukannya. Nah, itulah makanya salah satu alasan kenapa pentingnya kita mencari burung yang darahannya jelas. Ya. Sebetulnya bukan berarti terus burung-burung darahan jelas yang tidak jelas tidak akan bagus ya, enggak juga ya. Tetapi kita di sini kan bicara kita mempersingkat waktu ya untuk mendapatkan merpati seperti yang kita inginkan ya. Tuh. Kita lanjut di sini ya. Hujan, jadi terpaksa pindah. Jadi tadi udah jelas ya mengenai katuranggan dan karakter ya. Nah, gimana supaya burung itu bisa katuranggan wis apik, karakternya juga seharusnya bagus ya kalau lihat jalur indukannya ya. Berarti satu lagi adalah perawatan dan pelatihan ya. Nah, jadi kalau sudah katuranggannya bagus, karakter indukannya bagus ya, didukung dengan perawatan dan pelatihan yang bagus, seharusnya burung itu akan bisa tampil dengan baik. Ya, kita nggak usah bicara muluk-muluk ya mengenai juara atau tidak juara ya, karena juara itu, burung juara juga tidak selalu burung yang terbaik kok. Ya, juara dalam event apa dulu? Ya. Lawannya seperti apa ya, minimal tapi tetap burung itu berarti terbaik pada saat lomba itu ya. Makanya kalau kita bicara burung yang bagus itu yang seperti apa, ini kita bisa ditomprang ya. Ya bukan cuman menang sekali ya, bukan cuman menang sekali terus sudah ya, terus dianggap burung itu burung baik ya. Ya, burung bagus itu harus sudah sering diadu, ya kan, ketemu dengan berbagai macam banyak karakter burung, ya, kerjanya stabil, ya, dan persentase kemenangannya lebih besar. Ya. Itu sudah bisa dibilang burung itu layak lah ya untuk disebut sebagai burung yang baik. Ya. Itu. Nah, kenapa saya tadi sempat bilang bahwa kalau saya suruh milih, saya milih karakter ya, daripada katuranggan ya. Mungkin sedulur-sedulur sehobi semua juga tahu ya, kita kalau bicara di manusia lah ya, banyak cowok-cowok yang secara katuranggannya bagus ya, badannya sterek ya, gagah, ganteng ya. Tapi ternyata dia karakternya kayak betina. Ya, banyak kan ya, melambai ya, tulang lunak ya. Itu makanya lebih baik cowok yang badannya nggak terlalu istimewa tapi karakternya dia memang pejantan tangguh ya, sama dengan merpati. Ya, seperti itu. Jadi karakter yang bagus itu bisa menutupi katuranggan yang kurang bagus.
Tetapi Katuranggan yang sangat istimewa, dia tidak pernah bisa menggantikan karakter burung itu yang jelek. Ya, makanya itulah salah satu alasan kenapa burung-burung dengan jalur terah yang bagus ya, itu mahal harganya. Bahkan masih dalam bentuk telur pun udah dipesan orang ya. Burung belum sama sekali belum terbang ya, masih dalam piyek mandiri ya, itu harganya sudah jutaan ya. Ya itulah salah satu alasannya ya. Jadi makanya dengan berbagi video ini bukan berarti saya mau pengen dianggap saya itu lebih tahu ya, tidak sama sekali ya, cuman saya membagikan berdasarkan pengalaman ya, yang selama ini saya tekuni ya, karena saya main merpati ya udah puluhan tahun ya, dari sejak tahun kurang lebih 85 ya, itu saya sudah mulai pegang merpati ya. Dan kebetulan ya fokus di merpati tinggian ya. Walaupun pernah juga sempat main balap sebentar, kalau main pos itu ya untuk iseng aja ya. Oke, jadi mungkin saya kira video kali ini itu dulu ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat ya, jangan pernah minder. Apapun kualitas merpati Anda, rawat dengan baik ya, dan Anda harus punya keyakinan dulu ya dengan merpati yang Anda miliki, Anda rawat. Karena semua itu butuh proses ya. Tidak selalu yang punya uang banyak ya, itu pasti akan bisa menjadi peternak yang baik. Tidak seperti itu ya. Karena beternak itu butuh materi yang baik ya, butuh perawatan yang baik, dan satu yang tidak bisa dibeli ya, itu adalah feeling dari peternak itu ya. Feeling bagaimana dia bisa memasangkan antara indukan jantan dan betina ya, sehingga anak-anaknya itu mayoritas bisa kepakai ya. Feeling itu tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipelajari ya, menurut saya ya. Feeling bawaan ya, jadi kalau masalah Katuranggan dan sebagainya itu kan kita bisa pelajari ya. Oke, terima kasih, tetap semangat ya, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang kurang tepat. Ada yang bertanya, apakah merpati yang stabil tinggi itu kalau lepas sekilo aja sudah tinggi? Sebetulnya tergantung ya, tergantung kita mau main di mana ya. Mau main di lepasan sekilo, lepasan 3 kilo atau lepasan 5 kilo ya. Karena merpati yang tinggi dilepas jarak 1 kilo itu bukan berarti terus kalau jarak 5 kilo pasti tingginya 5 kali lipat. Jangan salah kaprah ya. Ya, jadi yang merpati jarak sekilo 2 kilo tinggi itu pada waktu dilepasan jarak 5 kilo belum tentu dia terus bisa semakin tinggi. Semakin pendek juga bisa ya. Jadi makanya spek merpati itu harus disesuaikan dengan di mana kita mau bermain ya. Mau main di 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, atau main di 5 kilo ya. Kalau mau main di 5 kilo ya jangan cuman nggak bisa, sebetulnya nggak selalu bisa dilihat pada saat dia lepas sekilo ya. Ada yang lepasan 1 kilo masih pendek ya, tetapi dia akan stabil tinggi setelah dia mencapai lepasan 5 km ya. Jadi jangan bangga dulu kalau yang lepasan sekilo 2 kilo sudah tinggi, belum tentu ya masuk ke kompetisi yang dengan jarak 5 kilo burung itu bisa kepake ya.